Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Aftaria SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan. Di sini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dan saya sudah ditemani oleh Ibu Ritin Milita SPD. Beliau adalah pengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 27 Solok Selatan. Apa kabar Bu Ritin? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ritin lakukan nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan saya akan ajukan kepada Ibu Ritin. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ritin lakukan nanti? Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik mampu mengetahui tentang pengertian dari agrikultur di Indonesia, kemudian peran agrikultur di Indonesia, kemudian bagaimana hambatannya, serta bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Seperti itu Ibu. Iya, baiklah Ibu Ritin. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Ibu Ritin dalam proses pembelajaran berikutnya? Nah, pada pembelajaran ini hanya mengembangkan pada area pengetahuan saja. Oh, pengetahuan Iya. saja. Iya. Lalu bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu Ritin terapkan di dalam kelas? Nah, pada pembelajaran ini menggunakan metode problem based learning dengan pendekatannya saintifik, dengan metode diskusi kelas, Ibu. Diskusi kelompok. Iya, diskusi Iya. kelompok. Luar biasa sekali ya Bu Ritin ya. Bagaimana dengan media pembelajarannya yang akan Ibu Ritin terapkan di dalam kelas? Dalam perencanaannya, media pembelajaran yang dilaksanakan yaitu kita menggunakan infobus. Itu nanti akan ditampilkan beberapa gambar tentang agrikultur di Indonesia. Kemudian kita tentu menggunakan laptop. Selain itu kita juga menggunakan buku IPS dari Kemendikbud, tepatnya pada halaman 166 sampai 180. Ya, luar biasa sekali Bu Ritin ya. Kira-kira kapan ini Bu Ritin akan melaksanakan pembelajaran tersebut dalam kelas? Oke, pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 hari Kamis pada kelas 8 pada jam 6 sampai jam 7 dalam pembelajaran. Jam ke-6 dan sampai jam Iya. ke-7 ya Bu Ritin ya. Mm-mm. Iya. Jadi Bu Ritin, saya akan datang atau masuk ke dalam kelas Bu Ritin untuk melakukan observasi kelas. Nah, kita akan melihat nanti sejauh mana dengan perkembangannya dan setelah itu kira-kira Bu Ritin apa yang Bu Ritin dapatkan dari percakapan kali ini? Dalam percakapan kali ini saya telah mendapatkan gambaran bagaimana nantinya di kelas serta langkah-langkah yang bagus untuk di kelas nanti bagaimana. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ritin ya. Semoga apa yang sudah Ibu Ritin rencanakan ini akan terlaksana dengan baik nanti di dalam observasi kelas nanti. Ya. Kita akan bertemu lagi ya Bu Ritin ya. Ya, Oke, makasih Bu Ritin. Ya, Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini percakapan pra-observasi kami. Kita akan ketemu lagi dalam observasi kelas untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sekarang dengarkan absennya. Bagi yang namanya terpanggil silakan dijawab dengan hadir. Jika tidak menjawab dianggap tidak hadir. Oke, Ahmad Adil. Arga. Aura Kasih. Dani. Dava. Deca. Fahmi. Fauzia. Muhammad Fakri. Naila. Sahira. Cynthia. Finza. Kabil. Kabil mana? Cabut. Ahlul Fikra. Dwi. Febri Melani. Saskia. Ada yang namanya tidak disebut. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap belajar Allah. Oke, bisa
bisa pembelajaran hari ini dilanjutkan? Bisa. Oke, minggu kemarin kita sudah masuk ke bagian yang mana? Minggu kemarin kita masuk ke bagian yang mana? Ekonomi maritim. Nah, siapa yang masih ingat kalau misalnya ekonomi maritim itu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Peran ekonomi maritim. Oke, perdagangan antar daerah ada. Terus apa lagi? Perdagangan antar pulau. Kita membahas kalau perdagangan antar pulau itu tentang apa? Negara, ya, ekspor dan impor. Oke. Minggu kemarin kita sudah membagi beberapa kelompok. Itu menjadi berapa kelompok kemarin? Ada 5 kelompok. Sudah tahu kelompoknya? Sudah siap untuk tampil hari ini? Sudah. Oke. Kelompok 1 mana? Ada semua anggotanya? Angkat tangannya. Siapa yang kelompok 1? Siapa saja yang kelompok 1? Oke, ada 1, 2, ada 3. Siapa yang tidak hadir? Oke, bisa dilanjutkan hari ini ya, karena 1 orang. Nah, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di tengah, 4 di samping, 5 di bagian belakang. Silakan dalam waktu 1 menit duduk dalam berkelompok. Bisa ya? Oke, baiklah. Sekarang kelompok 1 sudah ada yang tampil di depan. Kemarin kita sudah bagi topik pembelajarannya masing-masing ya. Sudah atau belum? Oke. Nah, kelompok 1 bahasnya tentang apa lagi? Tentang apa itu agrikultur, Oke, apa itu agrikultur, terus apa lagi? apa itu ekonomi agrikultur. Nah, kelompok 1 akan membahas tentang agrikultur dan ekonomi agrikultur. Silakan kepada kelompok 1 dan kelompok yang lain silakan disimak. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya, ada sesi komentarnya bisa juga atau menambahkan ide-ide dari kelompok 1. Bisa ya? Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hikmahnya kepada kita semua. Baiklah, sebelum mulai mari perkenalkan dulu dengan kami dari kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Melanie. Di sebelah kanan saya bernama Deca Dwi Rama Putri, saya sebagai menjelaskan materi. Sebagai menanya pertanyaan. Baiklah, setelah memperkenalkan tadi, marilah kita memulai acara hasil diskusi kami ini. Kembali kepada Deca. Oke, terima kasih Melan. Baiklah, saya sebagai menjelaskan materi. Di sini ada pertanyaan dua buah. Yang pertama, apa itu agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengolah lingkungan hidup. Pertama, menurut Tejarimando, agrikultur adalah pengolahan tumbuhan dan ternak bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Yang kedua, menurut Abelonosa, agrikultur adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian agrikultur adalah cabang dari ilmu biologi untuk mampu menggunakan sumber daya hayati secara lebih maksimal dan biozim dalam pengolahan produk kelanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraktif semata seperti penangkapan ikan. Contoh produk agrikultur adalah satu, produk agrikultur dari tanaman pangan adalah perkebunan. Yang ketiga, produk agrikultur yang tergolong kehutanan adalah kayu, madu, rotan, dan seluruh olahan dari hutan. Memahami makna agrikultur, di sini saya akan menuliskan macam-macam produk agrikultur. Yang pertama itu pisang, kedua tomat,
Oke, sambil Deca mencatat macam-macam nama-nama dari tumbuhan. Tadi kan dia sudah menyampaikan agrikultur itu ini. Contohnya ada ini. Nah, kalau seandainya kalian menyimaknya dengan baik, itu pasti tahu mana yang ditampilkan Deca hari ini, mana yang agrikultur, mana yang tidak. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik apa-apa saja namanya, mana yang masuk ke bagian agrikultur, mana yang tidak termasuk kepada bagian agrikultur. Untuk memahami makna agrikultur, di sini ada gambar yang produk agrikultur dan non-agrikultur. Silakan masing-masing kelompok yang maju ke depan. Pada halaman berapa gambarnya, Ca? Coba perhatikan. Oke, 175. Buka bukunya halaman 175. Nah, di sana kita ada kegiatan mandirinya ya. Nah, sekarang kelompok mana yang berani maju ke depan? Coba kamu pilih mana yang di sana agrikultur, mana yang tidak agrikultur. Kelompok mana? Oke, silakan. Satu orang maju ke depan. Oke, silakan duduk. Ada pendapat lain dari kelompok lain? Sudah setuju dengan itu? Sudah. Oke, lanjutkan, Ca. Yang dibuat oleh Dani tadi semuanya botol. Pisang adalah agrikultur, tomat adalah agrikultur, cabai adalah produk agrikultur, sedangkan roti dengan kerupuk adalah produk non-agrikultur. Karena roti dan kerupuk diolah oleh manusia atau diproduksi oleh manusia. Pertanyaan kedua yaitu, apa itu ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian yang memberdayakan sektor pertanian. Juga, ekonomi agrikultur adalah usaha pengiptalan perekonomian dan memberdayakan sektor pertanian yang meliputi budaya tanaman atau ternak termasuk di dalamnya. Bermanfaatan mikroorganisme dalam penjalahan produk. Dan inilah contoh ekonomi agrikultur yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu produk agrikultur merupakan barang-barang bahan dasar berasal dari hasil agrikultur seperti produksi kulit, hewan, kayu, produk makanan dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu industri kimia juga tidak luput dari campur tangan agrikultur. Misalnya gula, alkohol yang dibuat dari olahan pertanian. Yang ketiga yaitu industri serat. Di Indonesia, produk olahan ini sangat populer seperti wol, rami, sutra, banyak diekspor menjadi pakaian dan lain-lain. Yang keempat yaitu sektor peternakan seperti sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Yang kelima yaitu bunga kota dan tanam hias. Penjelasan Deca tadi banyak sekali kita ketahui dengan penjelasan tersebut. Apakah teman ingin menanyakan atau menanyakan sesuatu? Silahkan. Apalah orang Oke, tadi kelompok satu sudah menyampaikan materinya tentang agrikultur dan ekonomi agrikultur. Nah, sekarang dikasih kesempatan nih, siapa yang mau boleh menambahkan? Oke, silakan kelompok berapa sebutkan namanya, terus asal kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, kenapakah disebut contoh agrikultur dan agrikultur? Oke, sudah ditangkap kelompok satu pertanyaannya? Diulangi lagi atau bagaimana? Diulangi lagi. Oke, ulangi lagi kelompok 5. Kenapa disebut dengan contoh agrikultur dan non-agrikultur? Oke, dari gambar yang dipaparkan ini ya. Oh, ini kenapa ini disebut agrikultur, kenapa tidak disebut agrikultur? Nah, oke, silakan Baiklah, jawab. saya akan menjawab karena agrikultur itu dari bahan alami yang tidak bisa diolah oleh manusia, sedangkan non-agrikultur yaitu diproduksi oleh manusia dengan tangannya sendiri.
Oke, yang lain paham nggak dengan pertanyaan Marsha dan jawaban dari Deca tadi? Paham. Nah, kita bahas lagi ya sambil menyimpulkan. Berarti agrikultur itu apa? Oke, angkat tangannya, boleh. Agrikultur itu apa? Oke, satu bahan alami. Apa lagi agrikultur itu? Apa lagi? Iya, dia memanfaatkan sumber daya hayati. Apa lagi? Tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kalau tidak agrikultur berarti bahannya itu dari apa? Diolah oleh manusia. Kira-kira kerupuk ada tanamannya enggak? Tidak. Makanya kerupuk itu diolah oleh manusia. Nah, jadi sudah jelas nah perbedaan agrikultur dan tidak agrikultur. Sudah jelas? Oke. Sekarang silakan disimpulkan kembali. Boleh nanti kelompok 1 kembali ke posisinya. Simpulkan kembali, sampaikan kepada teman-temannya. Nanti tutup, langsung duduk di tempatnya. Setelah melakukan hasil diskusi kami ini, agrikultur merupakan kegiatan manfaat sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengolah lingkungan hidupnya. Di sini kita sudah dapat membedakan agrikultur dan non-agrikultur. Contohnya agrikultur yaitu pisang, tomat, cabai, dan jahe. Yang non-agrikultur adalah kerupuk dan roti. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan kalian semua telah mendapatkan ilmu dari kami apa itu agrikultur dan non-agrikultur dan ekonomi agrikultur. Sekian dari hasil diskusi kami. Kami mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kelompok 1 tadi sudah menampilkan hasil diskusinya selama ini tentang agrikultur dan ekonomi agrikultur. Ibu harap kalian bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi teman kalian tadi dan langsung kalian pindahkan apa yang dapat di pikiran kalian, pindahkan ke dalam catatan kalian agar tidak lupa. Oke, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 2 yang mana? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ilfida, Moza, Kasih, dan saya sendiri Fauzia. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Ilfida. Kepada Ilfida, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur untuk pertanian di Indonesia mempunyai peran penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, bangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya bangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Perayaan dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di perdesaan. Potensi pertanian di Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin.
Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang apa saja peran agrikultur di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan apa saja peran agrikultur di Indonesia. 1. Menyejahterakan petani. 2. Menyediakan pangan. 3. Sebagai sarana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. 4. Merupakan pasar input bagi pengembangan pasar input bagi pengembangan agroindustri. 5. Menghasilkan devisa. 6. Menyediakan lapangan pekerjaan. Setelah itu, peran penting yaitu 1. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. 3. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Contoh kegiatan agrikultur tersebut adalah budidaya tanaman bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, hingga ekskresi semata. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan disampaikan. Apa saja namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kerabat tempat ingin bertanya, apakah menurutmu peran agrikultur di Indonesia pada periode pertama sudah tercapai dengan baik? Jelaskan alasannya. Oke, kelompok berapa tadi? Oke, kelompok 4 dia bertanya. Nah, dia kan di sini apa saja peran agrikultur? Peran agrikultur itu kan ada beberapa yang kamu sebutkan ya. Ada yang pertama poinnya ada menyejahterakan petani, ada menyediakan pangan, sampai yang ke bagian bawahnya. Nah, kelompok 4 ini ingin tahu bagaimana agrikultur yang di Indonesia ini yang bagian poin pertama. Menurutmu apakah sudah baik atau belum? Di sini kan kita bahasnya menyejahterakan petani. Nah, menurutmu bagaimana? Silakan diskusikan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Negara Indonesia tanahnya subur, dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Maka menurut kami menyejahterakan petani di Indonesia sudah cukup baik. Bagaimana pendapat kelompok 4 tentang jawaban kami? Apakah kalian semua sudah mengerti tentang peran agrikultur di Indonesia? Jadi di kelompok kami, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sudah tampil dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok yang lain pasti Ibu lihat tadi banyak yang menyimak ya. Sekarang kita simpulkan kembali, kita ambil lagi pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi membahas kelompok 1 membahas apa tadi? Oke, agrikultur. Yang kedua apa tadi? Ekonomi agrikultur. Oke, yang kelompok 2 membahas apa tadi? Oke. Peran agrikultur di Indonesia. Siapa yang masih ingat apa itu agrikultur? Siapa? Ayo. Oke, silakan angkat tangan. Yap, silakan Ilfida. Apa itu agrikultur menurut Ilfida setelah yang disampaikan kelompok 1 tadi? Menurut saya, agrikultur itu adalah bahan yang sumber daya hayati yang berasal dari pertanian. Oke, nah silakan duduk. Menurut Ilfida, agrikultur itu adalah sumber hayati yang berasal dari pertanian. Dia sumbernya dari alam. Ada pendapat lain? Oke, semuanya sudah paham tentang agrikultur ini? Oke, satu orang Ibu tunjuk. Coba Marcel sebutkan contoh agrikultur itu sendiri apa tadi? Oke, pisang. Apa lagi? Tomat. Apa lagi? Cabai. Apa lagi? Apa? Oke, jahe. Ada lagi? Wortel bisa. Apa lagi? Ada tomat. Nah, semua itu adalah bahan-bahan dari agrikultur. Nah, kelompok 2 tadi menyampaikan bahwasannya peran agrikultur di Indonesia nih sudah dituliskan oleh kelompok 2. Yang pertama apa? Menyejahterakan petani. Oke, tadi ada pertanyaan yang menarik ya. Menurut kelompok Silvida tadi, bagaimana ekonomi pertanian di Indonesia ini, yang bagian sektor pertaniannya sudah baik atau belum? Oke, tadi dia menyampaikan sudah baik. Nah, kita perbaiki di sini. Siapa menurut kalian ya? Coba lihat kenyataannya pada hari ini. Petani di Indonesia masih banyak yang miskin atau tidak? Masih. Tetapi sumbangan dari pertanian untuk kancah nasional itu memang banyak ya. Tetapi pada kenyataannya petani di Indonesia masih tergolong miskin. Nah, menurut kita sudah baik atau belum? Nah, masih belum ya. Semoga nanti akan ada perbaikan untuk yang bagian pertanian ini. Nah, yang kedua apa? Oke, menyediakan pangan. Yang ketiga apa? Oke, sarana pemerataan pembangunan. Yang keempat apa? Oke, merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Agroindustri ini apa? Tadi kelompok 2 tidak menyampaikan ya. Agroindustri ini apa? Agroindustri ini apa? Nah, jadi diskusi ini kalian menyampaikan ide-ide kalian, cari bahannya yang lain. Kita ada buku 1, tambah lagi di internet bisa, di Google bisa, YouTube bisa. Oke, siapa yang bisa berpendapat agroindustri ini apa? Nah, Ibu sampaikan ya bahwa Alvin, coba perhatikan ya, menurutmu agroindustri ini apa? Menurut Alvin apa? Kalau industri itu biasanya berhubungan dengan apa kalau industri? Industri itu? Industri ekonomi, apalagi selain itu? Kalau industri bahannya apa? Kalau membahas industri yang terbayang bagi kalian itu apa? Pasti kayak seperti pembuatan, ada pembuatan pupuk, industri. Oke, pabrik. Nah, agroindustri itu adalah satu pabrik yang memanfaatkan bahan-bahan dari agrikultur tadi. Seperti yang pisang tadi, atau bahan-bahan yang lain seperti kulit. Nah, kulit diekspor atau diimpor dulu?
ada yang di ekspor. Nah, nanti bagian agroindustri ini yang mengelola dari bahan-bahan agrikultur. Paham ya? Oke, yang terakhir apa peran dari agrikultur Indonesia? Menyediakan lapangan pekerjaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke. Karena sudah paham, Ibu harapkan ini tidak dilupakan dan boleh kalian salin ke catatan kalian ya. Silakan salin di catatan. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan pada kelompok berapa lagi? 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5. Mohon dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Bisa? Oke, sampai di sini dulu. Kalau Ibu ada salah hari ini, Ibu minta maaf. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mona Oktaria SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan, mengajar di UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya sudah ditemani oleh Ibu Rona Elviliza SPD sebagai pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Beliau adalah kepala sekolah di SDN 09 Ampalu. Dan di sini juga saya sudah ditemani oleh Ibu Ritin Yulita SPD. Beliau adalah pengajar mata pelajaran IPS. Selamat pagi Bu Rona. Selamat pagi Bu Ritin. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Apa kabarnya Bu Ritin? Alhamdulillah sehat. Kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, observasi kelas. Dan di sini pada kegiatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, Bu Ritin, ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ritin karena kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi kemarin ya, terus juga sudah masuk ke kelas yaitu kegiatan observasi kelas. Nah, di sini kita akan mengadakan pasca observasi yang tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana pembelajaran sudah Bu Ritin lakukan dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Ritin yang ingin saya ajukan. Nah, yang pertama itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ritin ketika Bu Ritin masuk ke dalam kelas saat pembelajaran kemarin? Oke, tentunya perasaan saya merasa lega, senang, terus juga sekaligus grogi. Karena ketika dilihat oleh seorang guru yang lain itu mungkin memunculkan ketidakpedean, jadi menjadi grogi. Mungkin itu sudah normalnya Ibu Ritin ya. Oke, setelah itu adakah hal-hal yang sudah cukup baik bagi Ibu Ritin dalam pelaksanaan pembelajaran di observasi kemarin? Ada. Jadi salah satunya itu telah mengembangkan di aspek bagian pengetahuan. Nah, kan kemarin di rencana pembelajarannya itu kita mengembangkan di bagian aspek pembelajaran pada materi agrikultur di Indonesia. Dan syukurnya pada materi ini peserta didiknya menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran ini. Iya, luar biasa sekali ya Bu Ritin ya. Berarti area pengembangannya kemarin kan mengenai aspek pengetahuan dan sudah terlihat kemarin Bu Ritin. Luar biasa sekali. Lalu Bu Ritin, kira-kira dari skala 0 sampai 10, Bu Ritin bisa enggak sudah memperkirakan Bu Ritin berada di level berapa? Kalau diperkirakan dalam skalanya, menurut saya pribadi, saya berada pada skala 7. Kenapa seperti itu Bu Ritin? Karena begini, alasannya? Pada saat rencana pembelajaran, jadi ada beberapa materi yang kita memakai, kita lebih memakai infocus. Jadi medianya itu memakai infocus, tapi pada pelaksanaannya, karena kurangnya fasilitas, jadi infocus tidak bisa digunakan ketika pembelajaran. Nah, jadi digantikan dengan papan tulis. Itu Ibu. Kalau saya lihat kemarin juga ada apa itu Bu Ritin, apakah ada sebuah lembaran juga? Itu juga. Jadi melalui lembaran dan juga media papan tulis yang dibagikan kepada siswa. Lalu Bu Ritin, kira-kira Bu Ritin adakah hal-hal yang perlu Bu Ritin tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Oke, tentu ada. Saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka itu. Wah, luar biasa sekali Bu Ritin. Yang mana pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik
dan sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Ritin ya. Nah kira-kira bagaimana Bu Ritin, apakah ada rencana ke depannya ini Bu Ritin dalam proses pembelajaran Untuk juga? rencana ke depannya, saya ingin melaksanakan pembelajaran KSE. Oh iya. Nah, atau kompetensi kompetensi sosial. sosial emosional, Oh iya. di mana saya ingin lebih lagi mendampingi lebih banyak pada pembelajaran berdiskusi bersama peserta didik. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ritin ya. Semoga pembelajaran itu bisa Bu Ritin laksanakan sesuai dengan apa yang sudah Bu Ritin jelaskan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, iya Ibu. Kira-kira Bu Ritin kapan itu akan melaksanakannya? Oh, kalau rencana ke depannya ini, apakah ada waktunya yang Bu Ritin rencanakan? Gitu? Kalau misalnya bisa diperkirakan, mungkin untuk bab berikutnya. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan berdasarkan waktu, ya, bisa nanti di semester berikutnya lagi. Ya, nanti kita lihat ya Bu Ritin ya. Iya, Ibu. Saya juga akan menunggu ini bagaimana berita selanjutnya Bu Ritin, bagaimana apakah sudah pelaksananya dengan pembelajaran diferensi atau KSE itu. Mungkin seperti itu aja Bu Ritin. Baik Ibu. Ya. Baiklah, demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah kami laksanakan, yaitu bersama Ibu Ritin Yulita dan juga didampingi oleh Ibu Rona Elviliza SPD, yaitu pengajar praktik angkatan 9. Jika ada salahnya, saya mohon maaf, tapi yang di sini manfaatnya juga sudah terasa bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.